Ini mau dimulai sekarang, teman-teman? Udah bisa semua tak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait dengan dimensi situasional pada tata kelola perusahaan. Nah, sebelum penyampaian materi, perkenalkan dulu kelompok kami yang terdapat dari 5 anggota. Yang pertama, Eka Fitriani, NPM 061, lalu Agnes Zerlinda Bella, NPM 081, Rizkia Sukma Putri, NPM 084, Anastasia Simanjuntak, NPM 098, dan juga Adela Fania, NPM 127. Nah, langsung saja kepada materi. Di dalam dimensi situasional ini, terdapat dua konteks bisnis. Yang pertama yaitu konteks bisnis eksternal. Ada 3. Yang pertama konteks institusional, lalu konteks nasional, lalu yang ketiga konteks normatif. Selanjutnya ada konteks bisnis internal. Nah, di dalamnya itu terdapat kepemilikan, konfigurasi dewan, kompleksitas organisasional, lalu pemain peran dewan, tingkat internasionalisasi, dan juga campuran fungsi dewan. Baik, yang pertama ada konteks bisnis eksternal. Yang pertama ada konteks kelembagaan. Pendekatan kelembagaan yang berpusat pada aktor-aktor digunakan untuk menjelaskan konteks kelembagaan dengan memadukan teori keagenan dan kelembagaan. Mekanisme kelembagaan menentukan perbedaan dalam tata kelola perusahaan di berbagai negara dengan mempertimbangkan peran penyedia modal, karyawan, dan manajemen. Ada 3 jenis konflik yang dapat muncul. Yang pertama ada konflik kelas. Konflik kelas dapat muncul ketika kepentingan manajemen, puncak, dan pemegang saham terlalu bertentangan dengan kepentingan karyawan. Misalnya, dalam negosiasi gaji. Yang kedua, ada konflik antara orang dalam dan orang luar. Konflik antara orang dalam dan orang luar dapat muncul ketika kepentingan manajemen puncak dan karyawan bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, ada konflik keselarasan. Konflik keselarasan dapat muncul ketika kepentingan pemegang saham dan manajemen puncak terlalu berbeda, misalnya pemecatan CEO. Yang kedua ada konteks nasional. Praktik tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh budaya nasional dengan budaya yang keras dan lunak memiliki dampak yang berbeda. Budaya nasional juga membentuk peraturan normatif di negara tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan konflik antara pemangku kepentingan yang berbeda dalam praktik tata kelola perusahaan. Tinjauan literatur tata kelola perusahaan internasional memungkinkan kita untuk membedakan antara orientasi nilai dari 3 jenis dewan. Yang pertama ada orientasi utama pada maksimalisasi utilitas eksekutif, puncak, dan pemegang saham. Yang kedua ada orientasi utama pada maksimalisasi nilai bagi para pemberi utang dan karyawan. Yang ketiga ada orientasi simultan pada pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Yang selanjutnya ada konteks normatif. Terdapat dua dimensi, terdapat dua dimensi. Yang pertama ada legalitas pengurus dewan, tahu apa yang ditentukan secara hukum dan direkomendasikan secara sosial sangat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Contoh, di Jerman dikenal dengan tingkat regulasi yang relatif tinggi dan jumlah perusahaan yang terdaftar yang relatif rendah. Praktik penentuan bersama yang mencakup perwakilan karyawan di Dewan Pengawas mengarah ke dewan yang terlalu besar dan kompleks untuk bertindak secara efektif dan mengadakan diskusi kritis tentang subjek sentral dan sensitif. Oleh karena itu, untuk mencari pendekatan alternatif. Di banyak negara, misi dewan terbatas pada fungsi pengawasan.
Perkembangan hukum penting dalam tata kelola perusahaan secara internasional. Misalnya di Amerika Serikat ada Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002, di Kanada ada S-Strip 11 Bill pada tahun 2001, dan di Inggris ada Kode Gabungan pada tahun 2003 dan 2006. Yang kedua ada legitimasi pengawas pengurus dewan. Semua reformasi tata kelola perusahaan pada tingkat hukum keras dan lunak, dan pernyataan nilai perusahaan tidak berguna jika anggota dewan tidak memiliki integritas. Contoh, pada komunikasi, mereka memiliki kewajiban untuk berkomunikasi. Di sisi mereka, meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain dan untuk mendengarkan. Mereka percaya bahwa informasi dimaksudkan untuk bergerak, dan informasi itu menggerakkan orang. Yang kedua, ada rasa hormat. Mereka memperlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan. Mereka tidak mentolerir perlakuan kasar dan tidak sopan. Yang ketiga, ada integritas. Mereka bekerja dengan pelanggan secara terbuka, jujur, dan tulus. Yang keempat, mereka puas dengan tidak kurang dari yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka akan terus meningkatkan standar untuk semua orang. Kesenangan besar di sini adalah bagi mereka semua untuk menemukan betapa baiknya mereka sebenarnya. Aturan normatif tata kelola perusahaan harus mendorong perilaku semua anggota dewan pengawas dan dewan pengelola menjadi legal dan sah. Yang selanjutnya ada konteks bisnis internal. Berikut ini adalah dimensi konteks internal yang mempengaruhi tata kelola perusahaan. Yang pertama itu ada kepemilikan. Kondisi kepemilikan dalam sebuah perusahaan menentukan sistem tata kelola yang berbeda. Sebagai contohnya, yang pertama itu ada perusahaan milik keluarga. Yang kedua, ada koperasi atau tata kelola koperasi. Dari koperasi itu sendiri adalah perkumpulan orang-orang yang otonom, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Yang ketiga, kemudian ada organisasi nirlaba. Berbeda dengan perusahaan konvensional, di mana tujuan ekonominya adalah prioritas utama, organisasi nirlaba menganggap fungsi ekonominya hanya sebagai dasar untuk kegiatannya. Organisasi nirlaba biasanya mengambil bentuk hukum dari sebuah yayasan atau asosiasi dan mengajar terutama tujuan etis dan amal. Kemudian yang keempat ada pemerintahan publik atau public governance. Dalam diskusi tata kelola publik, motivasi intrinsik memainkan peran sentral, misalnya keterlibatan dan hak suara karyawan di tingkat dewan. Respons manajemen terhadap konstituen yang berbeda, pemberian gelar sebagai pengakuan dan perbedaan yang jelas antara fungsi dewan eksekutif dan normatif sering menjadi ciri dari tata kelola publik. Namun tantangan nyata dalam tata kelola publik adalah menjaga keseimbangan antara pengaruh politik dan efektivitas manajemen. Kemudian yang kelima, perusahaan terbuka atau corporate governance. Penelitian dan pengajaran tata kelola perusahaan berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada perusahaan publik. Hal yang sama berlaku untuk garis panduan OECD dan sebagian besar rekomendasi praktik terbaik nasional. Yang kedua, konfigurasi dewan. Konfigurasi atau orientasi dewan yang berbeda dapat diidentifikasi sesuai dengan distribusi daya. Terdapat beberapa macam dari konfigurasi dewan ini. Yang pertama,
Sistem Dewan Percobaan. Peran dari Dewan Direksi berfokus kepada arah. Selanjutnya, peran Dewan Pengawas berfokus pada pengendalian. Jika di dalam bank syariah, peran Dewan Pengawas ini berfokus kepada bimbingan etis. Selanjutnya, sistem Dewan Ganda. Di beberapa negara yang menggunakan sistem Dewan Ganda, misalnya Jerman, Belanda, Polandia, dan Slovenia dan Indonesia, memiliki karakteristik utama yaitu anggota Dewan Pengelola tidak diizinkan untuk duduk di Dewan Pengawas. Sistem Dewan Ganda ini memiliki keuntungan yaitu terdapat keseimbangan kekuatan, sedangkan kerugiannya yaitu perebutan kekuasaan politik dapat terjadi, dan hal semacam itu dapat merusak daya saing jangka panjang perusahaan. Kemudian, sistem Dewan Monistik. Sistem Dewan Monistik ini memiliki dua jenis model, yaitu model Dewan Eksekutif yang banyak digunakan dalam bisnis keluarga, di mana sebagian besar anggota keluarga secara bersamaan menjadi anggota Dewan Pengawas dan Pengelola. Kemudian yang kedua, model Dewan Non-Eksekutif, di mana model ini dominan di Amerika Serikat, dan mayoritas anggota Dewan bersifat eksternal dan independen. Selanjutnya ada kompleksitas organisasi, complexity organization. Dalam kompleksitas organisasi terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama ada ukuran organisasi. Idealnya dewan di perusahaan kecil harus memiliki 3 anggota, dewan di perusahaan menengah 5, dan perusahaan besar 7. Dalam kebanyakan kasus, dewan dengan lebih dari 8 anggota sulit untuk dikelola. Misalnya, ketika makan siang untuk 9 tamu berlangsung, subkelompok secara otomatis akan muncul dan berinteraksi satu sama lain. Tidak mungkin setiap tamu berinteraksi dengan tamu lainnya. Namun, jumlah absolut anggota dewan hanya tergantung pada satu faktor. Yang lebih penting adalah kompleksitas, pengetahuan peran, dan karakteristik sosial dewan. Yang kedua ada tahap perkembangan. Dewan dan manajemen perusahaan harus terdiri dan disusun secara berbeda, tergantung pada tahap perkembangan perusahaan. Yang selanjutnya ada pemain peran dewan atau board role player. Di tingkat dewan, pemain peran berikut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ketua dewan. Perannya itu adalah menjamin bahwa dewan memberikan kepemimpinan dan kontrol yang diharapkan dari mereka. Dengan demikian, kepemimpinan profesional rapat dewan adalah seolah satu tugas terpentingnya. Lokasi pertemuan juga penting agar ketua dapat memegang kendali. Mereka harus berada dalam posisi untuk menemui semua peserta. Di perusahaan internasional, penggunaan konferensi video dan kamera web secara profesional semakin penting. Yang kedua ada anggota dewan eksternal atau independen. Semua anggota dewan, tidak termasuk CEO, dan mungkin satu anggota manajemen puncak lainnya, harus independen agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Anggota dewan independen adalah independen terhadap manajemen dan bebas dari bisnis apapun atau hubungan lain yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan independen mereka. Yang ketiga ada sekretaris dewan. Pentingnya sekretaris perusahaan sebagian besar telah diremehkan dalam penelitian dan praktik. Bagi petugas kepatuhan, sekretaris perusahaan bukanlah anggota dewan, tetapi merupakan mitra dalam rapat dewan dan komite. Sekretaris dewan harus mengawasi proses hukum perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tahunan yang benar disampaikan kepada otoritas terkait pada waktu yang tepat. Baik, selanjutnya yang kelima ada tahapan internasionalisasi. Menurut Perlmutter dan Hinan, tahapan internasionalisasi dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, tahap pengembangan 1. Pada tahap ini, perusahaan cenderung fokus pada pasar domestik dan menganggap bahwa strategi yang berhasil di pasar domestik juga akan berhasil di pasar internasional.
Perusahaan biasanya belum memperhatikan perbedaan budaya dan kebutuhan konsumen di pasar internasional. Lalu ada tahap pengembangan 2. Pada tahap ini, perusahaan mulai memahami pentingnya perbedaan budaya dan kebutuhan konsumen di pasar internasional. Perusahaan cenderung untuk menggunakan manajer lokal untuk mengelola operasi internasional mereka dan mengadaptasi strategi pemasaran dan produk mereka sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu tahap pengembangan 3, pendekatan regional dalam proses internasionalisasi perusahaan mengacu pada strategi di mana perusahaan fokus pada pengembangan dan ekspansi bisnis mereka di wilayah geografis tertentu. Lalu yang keempat, tahap pengembangan keempat, pada tahap ini perusahaan mulai melihat pasar global sebagai satu kesatuan dan pengembangan strategi yang bersifat global. Yang keenam ada gabungan fungsi dewan. Menurut HUM 1998, dewan melakukan tugas-tugas seperti berikut. Yang pertama, seleksi, peninjauan, remunerasi, pengembangan, bahkan memperhatikan CEO atau anggota penting tim manajemen. Lalu yang kedua, mengembangkan dan mengevaluasi struktur strategi dan budaya perusahaan. Yang ketiga, pengembangan anggaran serta perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang keempat, pelaporan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kelima, tinjauan mandiri dewan. Dewan menjalankan fungsi dengan proporsi yang berbeda, yaitu yang pertama, pembinaan, mengarahkan, mengetahui, jaringan, menyeimbangkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.